hari ini saya mau perjalanan menuju Subang. Semoga perjalanan ini menjadikan manfaat buat kita semua. Saya ada tamu dari Sumedang, dari pesantren Holafiah, mau situ banding ke pesantren yang lain. Sekarang saya mau menuju Subang, mau menuju pesantren Kimaung Subang, dekat Polres Subang ya. Depannya mau situ banding. Saya kan selama di Sumedang pesantren hanya 3 bulan. 3 bulan habis kontraknya, jadi gak diperpanjang lah. Kalau habis kontrak itu kan nggak ini lagi, nggak pesantren lagi. Kalau dilanjut kan di kontraknya dilanjut. Nah saya sekarang mau menuju pesantren apa namanya, lupa lagi, pokoknya mah Kimaung Subang ya. Dalam rangka kesini santrinya, dalam rangka silaturahmi, pengen ketemu saya. Terus sekarang saya mau menuju ya pesantren Subang, mau lihat kota Subang dulu. Jalan. Semangat Sumpah Pemuda ya. Semangat Sumpah Pemuda. Sekarang itu hari Sumpah Pemuda Pancasila. Nah, sekian, terima kasih. Udah. Bentar lagi saya mau menuju pesantren nih. Kalau yang belum tahu ya, di sini tempat pesantrennya Ajengan, Kimaung namanya Ajengan. Pendiri pondok pesantren. Nah, ke kiri, nah ya jalannya ke kiri. Nah, depan Polres. Nah ini ini pesantrennya, lihat. Ini mah cara mendidik anaknya kayak militer ya, disiplin. Wah, luar biasa nih pesantrennya. Saya mau ketemu santri. Pernah udah. Ini santri dari Sumedang, Banyusari. Pesantren apa namanya? Miftahul Hasanah. Nah ini pesantren apa namanya, pesantren Udah ada tulah sana. Raudlatul ya, Raudlatul Hasanah. Nah saya mau ketemu sama Ajengan Maung Subang ya. Kenapa bisa disebut dengan Maung Subang? Karena dia ngingu maung. Tuh ada macan. Punten. Aya paina pesan maungna. Mohon. Santri. Mewah ini ya, pesantrennya tuh ini yang punyanya San Maung. Bersih, kebersihan itu sebagian dari iman. Kalau kita mengaku iman tapi nggak bersih, ada yang salah dalam iman kita ya. Niatnya bukan sekedar iman Islam, tapi ada tata caranya, protokoler, tata tertib untuk semuanya. Ya, semuanya. Ini teman bapak saya ya, seperti ini silaturahmi. Assalamualaikum. Adina. Sampurasun. Nah santrinya ini ngopi ngopi tong gawe wae cenah, naon cenah kalimat teh? Tong gawe wae beunghar hanteu modal heueuh. Dihisab heueuh cenah. Waalaikumsalam. Taopieun tah. Waduh. Pesantren. Santrinya udah lagi pada ngarit. Nah.
pondok pesantren. Kumaha Kang Haji Nadaraman, Haji. Oh, gitu. Oh, salah alamat kemarin pesantren. Markas gangster. Wah, gangster nih, markas gangster. Para preman-preman yang beriman ini. Waduh. Ya. Ngaraos nih. Gitu. Jadi santrinya di sini itu dari berbagai macam latar belakang. Latar belakang. YouTubenya mau Subang Official. Kenapa dulu pesantren ini dari kontrak? Cuman santrinya ada 4 orang, itu pun anak-anak tidak mampu semua. Jadi ini adalah lokalisasi dulu. Di sini orang judi, orang mabuk, orang prostitusi seperti ini. Karena kan dekat pasar. Iya, benar. Dan dulu malah maaf ya, yang nge-backingan itu ya tentara, polisi itu ikut. Bukan mencegah malah. Jadi saya biasa dipanggil Bang Maung. Maung itu kenapa? Karena di Subang itu gak ada yang berani. Maung Subang. Wah. Dari aparat pemerintah sampai seperti itu. Kenapa? Karena pemerintah gak berani karena ini tidak ada bantuan pemerintah. Mandiri. Sekali ada kunjungan Bupati Sumedang. Padahal gubernur di sini, nah guru itu ngaji waktu kesini itu waktu Pak Uu nyalon wakil Gubernur, wakil ya. Nah di sini Oh. sama Kiai Haji Ajid, gurunya dari Manjaya, sama Kang Emil di sini. Terus prinsipnya pesantren ini adalah mengusung misi menghidupkan santri, bukan hidup dari santri. Menghidupkan agama bukan hidup dari. Jadi di sini hampir gak ada materi, itu hampir gak ada nilainya. Jadi yang dikedepankan itu nilai kekeluargaan. Jadi siapapun welcome masuk pondok ini. Maka nanti tanggal 7 akan ada darah kiswah sama rambut Rasulullah di sini. Dibawa dari Turki, di Yaman, dari Yaman ke Lebanon ke Bogor di sini. Tanggal 7 November. Karena hari ini santri itu bergelut dalam urusan mental. Ketika berhadapan dengan kehidupan, santri itu kaget melihat dunia luar. Maka santri di sini pergaulannya tidak menonton pondok, tapi mereka kadang-kadang ikut ke lembaga pemasyarakatan ikut ke jalan. Nah, nanti akan berkumpul komunitas-komunitas gangster, termasuk ada namanya bandit hijrah. Itu semua mantan-mantan preman semua. Ada paguyuban. Paguyuban itu ada terdiri dari Satria Jamu, Sumedang ada. Bahkan Abah itu kemarin dapat undangan dari Raja Sumedang, Larang. Pertemuan Raja-Raja Nusantara.
Jadi Sumedang itu sebetulnya sama Subang masih satu jalur, ya. Tetangga ke kabupaten. Satu karuhun, masih satu darah lah, satu budaya. Jadi sekarang masalah di pesantren itu tuh mantap. Makanya di sini ciptakan mendidik santri itu sekeras-kerasnya. Ada pencaksilatnya, ada sepak bolanya. Jadi santri putri aja bisa sepak bola di sini. Ada kanugar ininya, ilmu hikmahnya. Ilmu hikmahnya. Tapi yang paling diperdalam kalau kita di sini ya namus sorof sama fikih. Sorof sama. Jadi kalau urusan namus sorof, bangun tidur aja hafal. Ya kan filosofinya farfa bidomin. Farfa bidomin wan siban fatham wajur kasron kadrikum dari atau alfiah ya. Itu farfa bidomin akan diangkat derajat seluruh pesantren bidomin kalau bersatu. Kapan-kapan di sana ada acara undang di sini, kami datang. Udah. Isinya kayak gini sampai. Karena ini ngebangun sendiri, nyari dana sendiri. Jadi dananya dari mana? Itu. Jadi prinsipnya kalau di sini saya yang ngasih makan santri, jadi santrinya nggak usah bawa makan, gratis semua. Sampai nikah dinikahkan, sampai udah nikah masih kita kirim. Nah, jadi kemampuan Allah berikan kemampuan. What? Coba itu, santri putri suruh ke sini dua orang. Ya. Si Depi aja sama siapa suruh sini. Nah sampai sini kalau suruh hari, tidak ada yang enggak. Jadi semuanya serba cepat. Nggak ada lambat. Ada lambat. Lebih baik lebih cepat kan. Jadi saya kenal sama bapaknya Amal ini, dia kan 2009 ke sini belum apa-apa ini pondok. Saya dari ngontrak 3 kali diusir karena nggak kebayar. Ngontrak nggak kebayar, suruh keluar, ngontrak lagi nggak kebayar, terus. Karena sehari-hari saya itu dulu abah tuh kuli panggul di pasar sama market untuk ngasih makan santri. Otomatis di pasar itu kan gesekan. Dulu mondok aja saya jalan kaki dari Banten sampai Jawa Timur. Jalan. Dari sini ke Banten ya. Jadi pondok ini berdiri atas keprihatinan banyak anak-anak di sini. Dulu anak-anak bukan ngaji di sini. Anak-anak SD ngelem, mabok. Nah, anak-anak perempuan seperti alhamdulillah sekarang udah mulai jalan. Alhamdulillah udah berubah lah. Kau bikin ini tuh ngopi. Ini ngopi ininya apa? Kopi. Bisa kopi. Apa ini? Ini teh ya. Tehnya 5. Kopinya 3. Kopinya 3, tehnya 5. Ini gelasnya nih. Kamu jarak sini. Ini gelasnya bawa sana. Kopi hitam, kopi hitam 3. Ini gelasnya bawa sana. Tehnya 5 ya. Makanya saya udah bertahun-tahun abah ini gak makan nasi. Kita bawa aja semua. Kita bikin Dimas sama. Nah, jadi ngontrak, tidak ada donatur, tidak ada apa, jadi nyari sendiri makanya.
Alhamdulillah yang ikut kontrak itu sekarang sudah ada yang jadi ketua Forum Diniyah Takmiliyah Provinsi Jabar. Terus yang ikut kontrak itu semua sudah punya pondok. Makanya di sini penggemblengan mental dari Manon Jaya itu sekarang kalau yang mungkin sekarang dikirimnya ke sini sama Mbah Yai Haji Ajit. Pokoknya siap kerumanto ke Subang. Tong asa keras dididik tong masuk ke Subang. Jadi ini ngebangun semua santri. Itu di belakang mereka. Lagi bikin MCK. MCK-nya sengaja dibikin mewah. Rumah Abah tahu nggak? Tuh, wah pohon beringin yang bambu. Itu rumah saya. Itu rumahnya. Jadi tinggalnya di situ, tidurnya di situ. Ini khusus untuk tamu. Ini bikin kamar-kamar mewah. Kalau ada tamu, ada santri yang berapa hari sih Pak? Itu satu. Nah, simpan aja di situ sama bakinya. Lagi jawab pertanyaan. Nah, pertanyaan yang luar biasa, ya. Jadi untuk merekrut, untuk mengajak mereka dari kalangan orang-orang yang keras, satu modalnya itu kita jangan merasa benar dulu. Kita jangan pakai label. Kadang hari ini orang itu gak bisa karena sudah merasa dia tinggi. Ya Ustaz, ya. Mungkin ada dipanggil apalah. Kalau saya nggak merasa sampai hari ini, sampai detik ini saya nggak merasa sebagai siapa atau saya. Kalau ada panggilan apa itu kan bapak. Yang kedua, ini dituntut kita itu jiwa apa namanya? Ada semacam jiwa unggulan. Unggulan itu ya kalau ingin kenal mereka, jangan mereka diajak gaya kita. Tiba-tiba preman diajak sarungan, diajak peci kan, tidak mungkin kan. Terus anak geng motor yang rambutnya merah-merah, terus tiba-tiba diajak pakai jilbab, tidak mungkin. Kita masuk dulu di dunia mereka. Masuk bukan berarti kita ikut, tapi sekedar untuk kenal, akrab. Menasihati gitu. Nah, jadi kalau sudah akrab, kan nggak ada. Ibarat neng ini, usia ini, kenal dengan seorang nggak deket, mau ngomong apa aja udah nggak sakit hati kan? Iya benar. Beda sebelum kenal. Iya benar. Kalau sebelum kenal, siapa lu? Udah kenal, mau ngomong aja apa aja dah. Yang ketiga, kita itu harus memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia itu apa artinya? Artinya yang mereka itu manusia biasa. Mereka itu butuh saran, mereka butuh teman, mereka butuh arahan. Tuh, memanusiakan manusia. Yang keempat itu diantaranya ada jiwa pengorbanan. Minimal dengan bahasa aja kita tidak keliru. Mereka tegur, mereka sabar. Kayak barusan, mereka ada masalah. Kita telepon ke polisi, kita telepon. Jadi artinya dari situlah menyambung rasa. Kadang-kadang mereka kangen. Ini kan bukan hanya orang sini. Ada orang Sumatera, orang mana. Jadilah santri yang militan. Militan itu memang santri yang militan itu satu santri yang bertanggung jawab, bukan yang pintar. Yang pintar banyak, yang bertanggung jawab. Santri pintar buang sampah nggak mau, berarti dia tidak akan jadi pemimpin besar. Gimana jadi pemimpin besar? Buang sampah satu biji aja nggak bisa. Menyelesaikan masalah sampah satu aja kecil nggak bisa, apalagi menyelesaikan masalahnya. Nah, salah satunya di sini kebersihan adalah. Jadi
kalau seandainya pondoknya kotor, larinya 100 keliling. Itu sama dengan 11,8 kilo. Kalau yang belum biasa bisa mati pingsan. Ayo diminum gimana? Iya. Ayo, ambil. Naik. Apa sih ini berkunjung? Munjung. Munjungna maung tager udud. Soalnya saya bingung ya, kalau disebut usaha nggak usaha. Cuma usahanya tadi kita kan punya 4 hal yang boleh pegang misalnya. Satu, kita punya modal. Modalnya apa? Modal yang nggak pernah habis, nggak pernah rusak, nggak pernah hilang. Apa modalnya? Allah. La ilaha illallah. Kalau di sana kan ada ngaji tauhidnya ya. Apak damul Allah. Kalau mana biaya pasti ada. Yang pertama lagi di sini itu diutamakan sholat berjamaah. Jadi santri harus takut ketinggalan sholat berjamaah. Kalau santri mesti tinggal sholat berjamaah, apalagi orang lain nanti. Dari sholat berjamaah ini kan ada semacam hikmah yang luar biasa. Ini yang kamu takutkan hari ini bukan takut apa-apa. Takut ngadepin apa? Satu, takut putus sholat berjamaah. Bayangkan dalam 1 bulan 150 kali berjamaah. Kalau tinggal 1 kali aja kita kan rumah. Biasanya santri malas itu berjamaah. Ya, paling malas. Nah, terus selain modal yang besar, kita harus punya kendaraan. Terus membangun tekad. Makanya dulu bapaknya ini Pak Haji itu datang sini kan, loh, ada ya pesantren kayak ini. Ceritanya bapaknya Amal ini kan ngasih uang buat beli beras. Maaf Pak Haji, saya beras banyak. Masa itu jujur, kalau ada dia 10 rupiah ngumpulin uang untuk bekal sendiri. Apapun yang kita gunakan, yang pemberian orang tua kita ya bukan punya kita. Itu harus kita pertanggungjawabkan. Apa pertanggungjawabannya? Ya harus berhasil. Gak ada kata gagal. Saya kelas 3 SD sudah jualan sendiri, jualan jualan apa, jalan kaki. Bahkan saya itu nyaris setiap hari itu hidup dalam binaan. Ya. Tapi saya tangguh, saya gak merasa susah. Itu ya aja. Tidak merasa bahwa saya itu sedih, saya itu kurang. Karena saya jarang sakit. Kenapa? Karena saya gak merasa sesuatu itu beban. Jangan itu beban. Mau ngaji gitu, takut tanya jangan. Mau sekolah kita jangan. Pure. Hidup berperjalanan. Ya. Nah, masuk kelas 4 SD, kelas 3 SD, lulus SD, saya daftar sekolah seni, masuk SMP. Bayangkan aja SD jalan kakinya 3 kilo tiap hari dari pondok. Masuk SD jalan kakinya lebih parah lagi, tiap hari PP 12 kilo. SMP 12 kilo depannya. Itu biaya sendiri. Pulang sekolah kerja, ngaji, kerja, ngaji. Itu harus dapat uang sehari itu 50 rupiah. Ditabung tiap hari, dapat sebulan kita bayar SPP. Kalau nggak kebayar SPP, kata guru kamu ambilin kayu bakar. Ambil kayu bakar, nyangkul. Jadi SMP kelas 1 sudah kuli nyangkul. Kuli macul lah. Ya. Kumpul uang. Makanya ibu saya, bapak saya nggak tahu saya lulus sekolah. Tiba-tiba saya bawa mak, ya sekolah. Nawan, tapi juara umum, SMP juara umum dengan NEM, waktu itu NEM ya, NEM itu nilai Rata-rata. dari 5 pelajaran itu saya 42,79, tertinggi loh Kabupaten Subang dulu itu. SMP 1 aja dulu cuma 41,99, saya 40. Nah dari situ timbul bagaimana sih? Keluarga bisa keangkat martabat, tidak ada lagi.
saya harus lari ke pondok. Saya harus lari ke pondok. Kalau nggak lari ke pondok gagal. Berangkatlah mondok. Bawa beras 3 liter. Uangnya 2.000 rupiah. Celana 1, kaos 1. Nggak punya kopiah. Taruh, ngangkat. Jalan kaki. Masuk di satu pondok. Yang punya pondok pada saat itu, maaf, masih saudara. Tapi aneh, di pondok itu kena fitnah yang luar biasa. Jadi si istrinya ibu nyainya yang nggak punya pondok itu kena fitnah. Benci setengah mati. Jadi selama 5 tahun di situ ditanya baik-baik cuma 6 bulan. Kadang salah dimadahi, puisi, tapi saya nggak pernah. Dan sekarang alhamdulillah semua anak guru itu saya urus, termasuk gurunya sekarang itu, dananya segala macam pondoknya saya yang nanggung. Ini bulan Maulid ini saya nanggung 10 acara guru. Tapi tentunya dengan hasil keringat sendiri, biarpun kecil, puas. Beda dengan kita minta, silakan kita minta. Jadi benar-benar hidup itu pahit luar biasa. Kenapa saya sekarang senang ngasih makan orang? Ya. Senang ngasih makan orang karena saya tidak perlu itu sering 3 hari, 4 hari sampai 7 hari gak makan. Ikat terus. Ikat terus. Ya, ikat. Sampai pernah 1 hari saya sholat Jumat itu turun dari pondok di Garut. Itu naik. Ada orang masak nasi. Ada nenek-nenek manggil, sini dek, makan. Makanlah. Dari situ saya ingat tahun 96 apa 94. Antara itulah, antara 94 99. Saya dari situ niat. Saya tiap hari Jumat pengen ngasih makan orang. Alhamdulillah. Sekarang di sini ratusan orang makan tiap bulan. Kita masak besar. Jadi kuncinya tekad yang kuat ya. Jangan lemah, perempuan ya. Tekad yang kuat. Karena kalau nanti punya calon suami tes dulu mentalnya. Buatnya kalau lebay-lebay tuh buang aja dah. Kan kalau pemimpin jadi harus Buang terus. Yang lebay buang. Saya aku alumni di Al-Musri Cilanjang. Ini adalah rumahnya beliau, Ustadz Maung Subang, Pondok Pesantren Raudlatul Hasanah, ya, yang berada di Kabupaten Subang. Nah, ini rumah beliau. Nah, nuju narana neng. Oh. Nah, ini rumah beliau dari. Ini rumah dari tahun berapa ini? Oh, udah gak tahu. Oh. Atau Islami. Oh. Oh, 20 tahun bumi tanya. Ini pohon beringin. Oh. Dia sejarahnya sih Ustadz Maung itu dari kelas 3 SD langsung mondok ya. Dia berdagang apa ya? Menjajakan orang lain. Tadi cerita itu yang ingat saya itu menjajakan orang lain, dagang es katanya ya, nanti diberikan setorkan kepada yang punya, sejarahnya gitu. Kalau dibilang sih ada hidup sebatang kara lah ya, sangat luar biasa perjuangannya. Tapi orang itu kalau lihat itu dari enaknya aja, Kalau lihat orang itu bukan dari enaknya aja, tapi lihat dari prosesnya. Lihat prosesnya ya, perjuangannya lihat. Oh, ini kok enak, jadi pejabat enak hidupnya, terus jadi pengusaha enak. Belum tentu ya, tapi lihat perjuangannya ya. Proses itu tidak akan mengkhianati hasil ya. Prosesnya lihat ya. Kadang-kadang itu kita itu suka kepikiran, wah enak sih itu mah punya uang, punya kekuasaan ya, punya jabatan, tapi lihat di balik
Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Lihat perjuangannya ya. Gimana? Di mana makan? Udah makan dulu. Makan. Oh, itu Ki Haji Maung. Hah? Boleh. Kata siapa? Bersih ya lihat. Aduh. Ini punya mobil Ustadz Maung. Nah, mobilnya banyak 1 2 3 4 5. Wah, 5 mobil. Punya kendaraan pribadi. Waduh. Yaitu bercerita kalau ada bantuan dari pemerintah ditolak gitu ya, karena mungkin ya ditolak juga karena dia mampu gitu. Tapi kalau kita memberi sesuatu ya harusnya kalau kita memberi kepada orang lain harus terima ya, sebab kan saya itu menghargai lah yang memberi itu, jangan sampai ditolak ya. Memberi terima ya, kalau kita minta ya pasti malu kan, kita pasti malu. Maung Subang.